Hanya dalam hitungan hari, tiba-tiba benjolan di rahang pipi menjadi memar dan benjolan itu menjadi lembek. Ibu menyampaikan itu saat aku pulang sekolah. Kekhawatiranku semakin menjadi berbeda dengan ayah. Tuh, kan jadi lembek, berarti sebentar lagi kempes, katanya ayah. Aku tidak mau mendengarkan ucapan ayah. Kubiarkan ayah dengan pikirannya sendiri. Hari demi hari, kondisi ibu semakin parah. Ibu mulai mengalami kesulitan saat makan. Makanan yang dipaksa masuk ke dalam mulut, keluar lagi dan berantakan. Mulut ibu sudah mulai tersumbat dengan benjolan yang terus mendesak ke dalam. Akhirnya aku paksakan ibu untuk ke dokter. Ku takut kalau tidak makan, ibu sakit. Dan sakit ibu akan semakin parah. Tapi ternyata ibu menolak. Sampai akhirnya aku minta bantuan seorang perawat yang kebetulan tinggal dekat rumahku. Perawat itu menjelaskan kepada ibu bahwa ibu tidak mungkin bisa makan secara normal. Untuk memasukkan makanan ke tubuh ibu harus melalui selang, dan selang itu harus dimasukkan melalui lubang hidung. Dengan penjelasan perawat, aku berharap ibu mau dibawa ke rumah sakit. Nyatanya tidak. Ibu bersikeras tidak mau dibawa ke rumah sakit. Aku iba melihat ibu. Akhirnya terpaksa perawat itu melakukannya di rumah. Setelah alat-alatnya kami siapkan, sedih pasti. Tapi itulah yang harus aku lakukan untuk membantu ibu. Melihat aku memanggil perawat, ayahku marah. Ayah sendiri tidak percaya, orang lain malah disuruh, kata ayah dengan nada kesal di depan perawat tersebut. Aku berusaha meredam emosi. Ku mintakan maaf atas sikap ayahku. Beruntung perawat itu cukup pengalaman menangani keluarga pasien yang beragam sikap. Saat itu, ibu harus dibantu infus. Aku mulai bingung. Bagaimana cara aku merawat ibu? Sementara aku sendiri harus bekerja. Kuundang keluarga untuk membicarakan masalah ibu. Adik-adikku bersikeras membawa ibu ke rumah mereka. Mereka punya waktu penuh merawat ibu. Tapi tiba-tiba ibu menangis. Rupanya ibu tidak mau kemana-mana. Ibu hanya ingin di rumah aku. Ingat kembali aku dengan ucapan ibu beberapa waktu yang lalu. Semua menangis. Mereka sedih. Mengapa ibu lebih mau di rumahku? Padahal aku tidak punya waktu penuh untuk ibu. Aku pasrah. Aku hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Kami pun membuat jadwal piket. Setiap anak ada jadwal menjaga ibu selama aku mengajar. Mereka boleh pulang sesudah aku sampai di rumah. Pagi-pagi sebelum berangkat, kumandikan ibu. 2 minggu menjelang ibu meninggal dunia, ibu tidak bisa lagi ke kamar mandi. Kami khawatir ibu jatuh, takut nanti menambah sakit ibu. Setelah rapih kusuapi ibu, menunggu saudara-saudaraku datang, ku titip sementara ibu kepada tetangga. Pintu semua kubuka. Begitu juga jendela, seolah-olah ada orang di rumah. Ibu kubaringkan di atas kasur di lantai. Ibu tidak mau di dalam kamar. Alasannya seperti hidup terkungkung. Sedih sebenarnya, tapi apa boleh buat. Saat itu ayah tidak lagi di rumahku. Aku marah besar saat ayah akan mencoba lagi mengobati ibu dengan lintah. Begitu melihat pipi ibu mulai berlubang, aku minta ayah tidak usah ikut campur karena aku akan memanggil perawat. Ayah tersinggung, lalu pergi meninggalkan kami. Beruntung ayah kembali ke rumahnya. Aku benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Aku pun merasa berdosa kepada ibu, tapi rupanya ibu memahami kondisiku. Selain itu,
Memang ibu sudah tidak mau lagi diobati ayah. Hari Sabtu dan Minggu, jadwalku penuh menjaga ibu. Hari kedua setelah ibu dirawat di rumah, tiba-tiba dari pipi ibu keluar cairan. Bau busuk tercium saat cairan itu keluar. Aku sempat kaget. Rupanya cairan itu keluar dari lubang. Aku yakin benjolan ibu mulai infeksi. Kulihat ibu menahan rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba cairan itu berhenti. Lubang itu menutup kembali. Aku bingung. Cepat kupanggil Mbak Wi, perawat yang membantu pengobatan ibu. Setelah diperiksa dipastikan bahwa ibu mengalami infeksi. Cairan itu harus dikeluarkan. Ya Allah, apalagi ini? Kataku agak sedih panik. Mbak Wi mengeluarkan cairan itu dengan cara menekan secara perlahan-lahan. Khawatir ibu kesakitan. Aromanya benar-benar bau luar biasa. Kulihat ibu diam, pasrah. Untuk mengurangi bau itu kami tabur kopi di sekitar tempat ibu tidur. Kasihan sekali ibuku. Bertambah tugas kami, tapi kami ikhlas. Yang kami takutkan malah ibu kesakitan. Sejam sekali cairan itu harus kami keluarkan paksa, karena takut nanti menjalar kemana-mana. Saat itulah ku ingat ayah. Di mana hati nuraninya? Inikah pengobatan Allah ayah? Aku benci ayah. Benci dan benci. Kuceritakan kondisi ibu kepada kakak dan adikku. Kuajari mereka merawat ibu. Tak ada yang tidak menangis melihat kondisi ibu seperti itu. Doa yang tak hentinya ku pinta kepada Allah. Ku ingin segera ibu dipanggil. Kami tidak ingin melihat ibu menderita lebih lama lagi. Setiap ada kesempatan ku ajarkan ibu mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Tak henti ku bacakan surat Yasin untuk ibu. Aku minta pada Allah yang terbaik untuk ibu. Pada ibu pun ku bisikkan agar ibu minta yang terbaik untuk beliau. Aku tidak ingin ibu minta sehat, karena aku pun tak mungkin melihat ibu harus cacat. Aku yakin sel kanker itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Semula saudara-saudaraku kecewa, tapi ku jelaskan kepada mereka alasanku. Semua terdiam. Kalau kita minta kesembuhan untuk ibu, berapa lama lagi ibu harus menderita seperti ini? Kataku memberi pengertian kepada mereka. Lebih baik kita ikhlaskan ibu. Kataku lagi, kalian tidak pernah tahu bagaimana penderitaan ibu. Aku kasihan melihat ibu. Aku ingin penderitaan ibu berakhir. Semua diam, semua terpaku. Mereka memahami maksudku. Tiba-tiba saja aku teringat ayah. Bagaimana beliau tega tidak menemani ibu dalam kondisi seperti ini? Salahkah aku jika melarang ayah melakukan kegiatan gilanya? Semuanya aku pasrahkan kepada Allah. Alangkah sulitnya meraih kunci surga, padahal kunci itu ada di hadapanku. Ku tatap wajah ibu. Aku minta maaf pada ibu. Ku sampaikan rasa sayangku pada ibu. Dan ku ucapkan janjiku untuk memenuhi pesannya agar aku merawat ayah dan bertanggung jawab dengan adik yang sampai saat ini belum juga berkeluarga. Air bening menetes dari matanya. Ibu paham dengan ucapanku. Lalu kutanyakan pada ibu, apakah ibu mau bertemu ayah? Ibu menganggukkan kepala. Aku janji, aku akan mengalah. Kan ku bawa ayah untuk ibu. Aku berusaha membujuk ayah. Kumohon ayah memaafkan aku. Ku katakan pada ayah kondisi ibu saat ini. Ayah menangis. Ku mintakan maaf untuk ibu, agar ringan langkah ibu untuk menghadap yang kuasa. Alhamdulillah ayah berhasil kubujuk kembali. Setelah ayah kembali di rumahku, kami tak lagi berbagi jadwal. Aku pun agak lebih tenang meninggalkan ibu. Aku yakin ayah tidak akan berbuat macam-macam kalau melihat kondisi ibu. Seminggu setelah ibu diinfus,
Kondisi ibu semakin memburuk. Mbak Uwi mengajakku berbicara. Mbak Uwi berpesan agar ibu jangan ditinggal. Ku sampaikan pesan Mbak Uwi kepada ayah. Tapi dasar keras kepala masih saja terus dengan keyakinannya bahwa ibu akan sembuh. Aku sangat berterima kasih kepada Mbak yang begitu sabar membantu pengobatan ibu. Sabar juga menghadapi ucapan ayah yang pastinya sangat menyakitkan hati. Ku kabarkan kondisi terakhir ibu kepada adik-adiknya. Ku mintakan doa yang terbaik untuk ibu dan mengikhlaskan kesalahan ibu agar penderitaannya ibu segera berakhir. 2 hari menjelang ibu kembali kepada Yang Kuasa, aku dan kakak menemukan surat yang ditulis ibu untuk adik. Ibu meninggalkan sejumlah uang untuk modal adik berjualan, dan di salah satu dompet ibu meninggalkan cincin untuk ayah. Rupanya ibu benar-benar berat meninggalkan ayah dan adik. Kami menangis. Aku berjanji akan memenuhi wasiat ibu. Aku berharap ibu tenang kembali kepada Yang Kuasa. Cukuplah sudah penderitaan ibu. Malam menjelang kematian ibu, aku dan ayah tidur dekat dari ibu. Kubiarkan ayah di samping ibu. Saat aku baru mulai tertidur, kulihat agak gelisah. Tiba-tiba ayah membangunkanku karena infus ibu sudah hampir habis. Kubangunkan suamiku untuk mengganti infus tersebut. Kemudian aku tidur kembali. Baru saja mata mau terlelap, ayah kembali membangunkanku. "Lis," ibu panggil-panggil Lis, kata ayah lagi. Segera ku dekati ibu. Kulihat ibu menatapku dalam-dalam. "Sakit?" tanyaku sambil memijit lemah tangannya. Tubuh itu tinggal tulang berbalut kulit. "Sakit ibu?" Ibu mengangguk. "Sabar ya, ku tahan air mata ini agar tidak jatuh." "Tidur lagi ya, masih malam," kataku membujuk ibu sambil mengelus lembut rambutnya. Ku hapus air mata ibu. Saat ibu tertidur kembali, ku rebahkan tubuhku. Baru saja mata ini mau menutup, tiba-tiba ayah kembali membangunkanku. Kali ini ayah minta supaya mau membujuk ibu karena ibu mau dibukakan pintu. Padahal saat itu masih malam. Aku mengajak ibu berbicara, walau beliau tidak bisa menjawab. Tapi ku yakin beliau mengerti maksudku. Tak berapa lama setelah itu ibu batuk. Kulihat ayah panik karena dari mulut ibu keluar busa. Aku menenangkan ayah. Aku minta bantu ayah mengajarkan ibu untuk mengucapkan lafaz Allah. Aku tidak tahu. Sepertinya firasatku mengatakan ibu akan segera meninggalkan kami. Ayah semakin panik. Aku membersihkan busa di mulut ibu. Suamiku minta ayah mengajari ibu mengucapkan kata-kata Allah. Kulihat wajah ibu begitu pucat. Setelah sempat mengucapkan lafaz Allah, tiba-tiba busa hilang dan nafas ibu terhenti. Ibu telah pergi untuk selamanya. Aku minta suamiku untuk memanggil perawat memastikan kondisi ibu. Ternyata semuanya berakhir malam itu. Selamat jalan ibu. Semua penderitaan itu sudah hilang. Aku yakin Allah akan memberi tempat terindah di sisinya. Ibu wanita yang sabar, bahkan wanita sejuta sabar. Aku janji akan menjalankan wasiatmu menjaga ayah dan adik. Masih ada satu kunci surga di hadapanku. Mungkinkah aku raih kunci surga itu? Ku kabarkan berita duka ke semua keluarga. Hanya tangis mengiringi kepergian ibu untuk selamanya. Wasiat ibu terus kujalani sampai saat ini. Kini ayah bersamaku. Kadang keras kepala ayah muncul, tapi selalu kuingat wasiat ibu. Semoga aku dan keluarga dapat terus menjalankan wasiat ibu. Tak bosan kuingatkan anak-anak agar tidak pernah marah kepada ayah. Walau kadang sikapnya
membuat kami kesal.